Begitulah penggalan lagu berjudul Harta Paling Berharga karya cipta Hari Cahyono dan Arswendo Atmowiloto. Syair sederhana yang gampang dicerna, melukiskan kehidupan keluarga bersahaja, tidak mengada-ngada dan apa adanya. Membumi lantaran memotret realitas sebuah keluarga dengan problematikanya. Ya, sederhana, bersahaja, dan membumi, barangkali tiga kata inilah yang memberi andil besar pada kesuksesan sinetron Keluarga Cemara yang didukung oleh lagu Harta Paling Berharga sebagai theme song. Tayang perdana pada tanggal 6 Oktober 1996, sinetron Keluarga Cemara memetik sukses. Sepanjang 9 tahun menghiasi ruang-ruang keluarga, Keluarga Cemara tayang hingga tahun 2005. Arswendo berhasil memindahkan kisah yang diangkat dari cerita bersambung karyanya dengan episode sangat panjang, 412 episode. Aktor kawakan Adi Kurdi yang berperan sebagai Abah, serta Ceria Agustina Hendiawan sebagai Eis, Anissa Fujianti sebagai Cemara atau Ara, dan Puji Lestari sebagai Agil, berhasil melukiskan betapa hangatnya hubungan ayah anak dalam sebuah keluarga. Nilai-nilai yang boleh jadi impian semua orang dan nyaris hilang. Peran emak Ainsley berganti diperankan oleh Lia Waroka, Novia Kolopaking, dan Anneke Putri tak mempengaruhi daya pikat sinetron yang mengambil lokasi syuting di Sukabumi, Jawa Barat. Pun ketika 14 tahun Keluarga Cemara tak lagi tayang di layar kaca, Keluarga Cemara tetap menggelitik dunia sinema Indonesia. Pada tahun 2019, muncul Keluarga Cemara versi film dengan bintang-bintang seperti Ringo Agus Rahman, Nirina Zubir, Zara JKT48, Widuri Putri, Asri Welas, dan Modi Kusnaidi. Dilanjutkan sequelnya dengan titel sama Keluarga Cemara 2. Di tahun yang sama juga lahir Keluarga Cemara The Series. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Cerita para pemeran dan theme song adalah elemen pada karya Keluarga Cemara yang saling menguatkan. Terbukti ketika lagu Harta Paling Berharga dinyanyikan ulang oleh Bunga Citra Lestari, bukan cuma tak membuat goyah Keluarga Cemara, tapi justru mendongkrak popularitasnya. Tak terasa sinetron Keluarga Cemara sudah 21 tahun berlalu, sejak dimulai 6 Oktober 1996 hingga tamat pada tanggal 28 Februari 2005. Sejak tayangannya berakhir, sejak itu pula pemain-pemainnya tak lagi main sinetron maupun film. Mereka benar-benar meninggalkan panggung hiburan yang telah membesarkan nama mereka. Bagaimana kabar mereka setelah belasan tahun tak lagi muncul? Untuk mengobati kerinduan penggemar, ini dia kabar mereka. Yang paling melekat dari Novia Kolopaking ialah cara aktingnya. Perannya sebagai wanita dengan tutur kata lembut, penyayang, kadang cerewet, namun selalu mendukung keputusan Abah membuat Novia menjadi role model ibu-ibu. Sekarang penyanyi dan aktris yang populer di era 80 hingga 90-an ini telah meninggalkan dunia hiburan sejak tahun 1997, memutuskan menikah dengan budayawan MH Ainun Najib atau yang akrab dengan dipanggil Cak Nun. Sejak itu kelahiran Bandung 47 tahun ini fokus menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi suaminya. Yang lebih berat itu bukan di aktingnya, yang lebih berat itu karena membiasakan diri harus berangkat syuting setiap hari, itu aja. Alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Cuma mengatur irama dengan keluarga saya aja yang kan harus syuting setiap hari, pergi pagi pulang malam itu aja. Kalau syutingnya sendiri sih enjoy aja. Kenangan dan chemistry yang pernah terbangun dan bukan karena reuni, bisa jadi Novia tak menerima tawaran main film lagi. Karena reuni ya, kalau bukan reuni mungkin lain lagi ceritanya, tapi emang saya membayangkan ini benar-benar mereka memang keluarga saya dulu sebelum saya nikah. Sampai tahun 2000 sampai saya punya anak 2, saya setiap hari sama mereka. Keseharian saya dan itu saya membayangkannya luar biasa banget. Nama Ceria HD kalah populer dengan nama Teh Eis yang dimainkannya di Keluarga Cemara. Wanita yang lahir di Sukabumi 8 Agustus 1982, sejak Keluarga Cemara berakhir, memang sudah tak lagi berkarir di dunia akting. Eis lebih memilih bekerja di sebuah perusahaan BUMN dan fokus menghabiskan waktunya dengan keluarga. 15 tahun sudah tak berakting tak membuatnya lupa, karena pada dasarnya memang sudah sejak kecil dirinya berakting. Jadi kini hanya mengingat-ingat saja dan tak butuh waktu lama untuk beradaptasi lagi. Untuk akting sendiri sih alhamdulillah ngalir, karena chemistry-nya alhamdulillah udah terbangun.
cukup lama ya, karena hubungan kita seperti halnya keluarga, jadi enjoy aja. Kan acting udah dari kecil tuh ya, jadi pada saat awal pertama kali syuting memang butuh adaptasi beberapa hari ya, tapi setelah itu alhamdulillah ngalir dengan lancar karena memang juga orang-orangnya juga kan orang-orang lama. Beruntung tak ada hambatan ketika tawaran menjadi bagian dari keluarga Cemara datang lagi padanya. Apalagi dukungan juga diterimanya dari kantor tempatnya bekerja karena diizinkan mengambil cuti. Alhamdulillah keluarga mengizinkan, suami saya juga mendukung, anak-anak saya juga alhamdulillah mendukung. Dan ketika ngelihat skripnya kan sempat reading bareng juga ya, anak dan suami juga ikut dan mereka juga excited, bangga banget. Ya, alhamdulillah juga cuti dan alhamdulillah juga ya dikasih izin tentu saja kan saya pasti izin ya cuti beberapa hari. Annisa Fujianti yang berperan sebagai Cemara atau Ara dan Puji Lestari yang berperan sebagai Agil membuat kita tak ingat dengan wajah keduanya sekarang. Saat itu mereka memang masih kecil. Terlebih lagi setelah sinetron itu berakhir, mereka tak lagi muncul di dunia hiburan. Annisa dan Puji kini telah menikah dan mempunyai anak. Sejak itu mereka benar-benar full time menjadi ibu rumah tangga. Sempat muncul pertanyaan untuk diri mereka sendiri. Apakah di usia yang tak muda lagi masih pantas berakting? Mereka menemukan jawaban pada penonton yang nanti akan menilainya. Sempet tanya-tanya juga nih, Om kayaknya kita masih pantas nggak ya gitu. Iya. Kayaknya kita udah emak-emak gini masih bisa nggak ya gitu, kita acting gitu. Tapi karena ada proses reading yang lumayan panjang juga, alhamdulillah sih ternyata kita masih oke lah ya. Dan pemain-pemain juga kan pemain Lumayan lama, lah ya. jadi Iya. jadi udah nggak kagok aja gitu. Yang mengejutkan adalah ketika izin kepada suami karena mereka sesungguhnya tak mengetahui pernah main sinetron. Kalau saya sih, saya rayu abis-abisan suami sih. Jadi lebih ke karena ini reuni dong please gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillahnya diizinkan. Kalau aku sih kayak monggo, kamu seneng, kamu bahagia, jalanin kayak gitu. Mereka support sih ya, sejauh ini support dan nggak percaya ya kayaknya mungkin karena udah lama dan di mata mereka mungkin kita bukan pemain sinetron atau bukan orang yang suka acting gitu ya, jadi mungkin agak kaget juga gitu ya, lumayan cukup kaget gitu emak-emak ini ya udah mau main film sekarang gitu, jadi ya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik.